Malam menjelang sesalanya, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya berdoa, berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja. Mari kita berjaga-jaga bersama Yesus di hadapan sakramen Maha Kudus. Mari kita mulai dengan nyanyian. Durasi adalah doa yang dinyanyikan.
Maka bila kita ingin memperoleh kedamaian di dalam keinginan, kita terkadang ikut melambungkan pujian itu dengan suara kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat yang melimpahkan kepada kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang bulan ini, dari awal bulan sampai akhir sampai hari ini. Engkau senantiasa mendampingi, menaungi, membimbing langkah-langkah hidup kami. Jika kami gelisah, Engkau datang memberikan keterangan. Jika kami cemas, Engkau datang memberikan kepastian. Jika kami haus dan dahaga, Engkau datang dalam rupa sakramen yang kami sambut setiap kali kami merayakan Ekaristi. Malam ini sejenak kami meninggalkan kesibukan, pekerjaan, aktivitas kami masing-masing, bersimpuh di hadapan Sang Maha Kudus kehadiran-Mu sendiri dalam rupa roti. Kami ingin memuji Engkau, memuji nama-Mu.
Tulari para bangsa kami memperoleh kebebasan karena keberanian mengambil keputusan. Bulan yang lalu kami tinggalkan. Berbagai macam pengalaman kami alami. Di antara kami mengalami bulan-bulan yang lalu sebagai bulan yang gemilang. Ada keberhasilan di sana, ada kebanggaan. Engkau datang memberikan berbagai macam kemudahan. Namun juga ada di antara kami yang mengalami bulan yang lalu, bulan yang kelam, bulan yang tidak menyenangkan, bulan yang mengecewakan, bulan ketika kami merasa kehilangan, ketika kami merasa berjuang sendirian. Dua pengalaman itu mengajarkan kepada kami bahwa suka duka di dunia ini ada di tanganmu. Jika kami mengalami kegelapan dalam hidup kami, Engkau hadir sebagai cahaya. Dalam kegelapan, Engkau senantiasa menyalakan api yang tak pernah padam di dalam hati kami. Api pengharapan, sumbu yang berkedip-kedip tidak akan dipadamkannya. Bulu yang berbola mata tidak akan dipaparkannya. Hadirlah dalam hidup kami jika kami mengalami kegelapan, ya Tuhanku.
Sabda Tuhan pada hari ini kita dengarkan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 13. Tiap-tiap orang harus patuh kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu siapa yang melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seseorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah engkau hidup tanpa takut dari pemerintah? Perbuatan apa yang baik dan engkau akan beroleh pujian darinya? Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah kepadanya, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena murka Allah, tapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang wajib kamu bayar: pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Untuk hari ini berkenaan dengan sabda Tuhan yang kita dengarkan, mencintai tanah air adalah salah satu cara untuk menunjukkan cinta kita kepada Tuhan dan sesama. Sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus, kita diperintahkan untuk mengasihi sesama seperti kita sendiri. Dan ini harus juga diterapkan dalam cinta kita terhadap negara kita. Cinta tanah air melibatkan komitmen untuk memperjuangkan kebaikan dan kesejahteraan negara kita, serta menghormati dan menghormati tradisi dan sejarah negara kita. Mencintai tanah air juga berarti menghormati hukum dan peraturan yang ada. Rasul Paulus menasihatkan kepada kita sebagai orang Kristiani, kita diharapkan untuk menjadi warga negara yang taat, yang memenuhi kewajiban kita sebagai warga negara, termasuk membayar pajak, menjaga ketertiban, dan memenuhi peraturan yang berlaku. Pendek kata, menjadi orang baik, menjadi warga negara yang baik bagi negeri kita ini. Mencintai tanah air juga berarti komitmen untuk memperbaiki keadaan negara kita. Maka kita harus terus berusaha untuk menjadikan negeri ini menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang, dan itu bisa dilakukan dengan cara yang berbeda, seperti mengambil bagian dalam pemilihan umum, mengambil bagian dalam memilih pemimpin-pemimpin kita di daerah, berperan dalam organisasi kemasyarakatan, memperjuangkan hak-hak orang yang tidak diberikan perlindungan. Maka mencintai tanah air berarti komitmen untuk menghormati tradisi dan sejarah negeri kita,
bangga dengan negeri ini. Itu berarti kita menghormati orang-orang yang telah datang sebelum kita dan yang telah membuat negeri ini menjadi apa yang sekarang ada. Itu berarti komitmen untuk menjaga budaya dan tradisi negeri ini, memastikan bahwa generasi berikutnya dapat menikmati kekayaan budaya kita. Mencintai tanah air berarti pula komitmen jangka panjang yang harus kita ambil. Dari manapun asal kita, suku apapun asal kita, latar belakang budaya apapun, kita telah dipersatukan sebagai satu bangsa. Itu berarti tidak hanya mencintai negeri saat ini, tapi juga komitmen untuk memastikan bahwa negeri kita akan menjadi tempat yang lebih baik di masa yang akan datang. Ini adalah tugas yang berat, tapi juga kita semua bersama-sama bekerja untuk mencapainya. Kita dapat menjadikan negeri ini tempat yang lebih baik bagi semua orang. Saudaraku yang terkasih, cinta tanah air adalah cinta akan Tuhan yang dinyatakan melalui cinta akan bangsa dan negara di mana kita berada. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdiri sejenak. Saudara-saudari yang terkasih, ketika mengalami kegagalan, kita serahkan perjuangan yang telah kita lakukan itu ke dalam Dia Allah. Dia tak pernah meninggalkan kita berjuang sendirian. Dia senantiasa ingat akan kita waktunya. Yesus memberikan yang terbaik, yang indah pada kita tepat pada waktunya. Seperti penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus, kita berseru, Yesus, ingatlah akan aku bila Engkau datang sebagai Raja.
Hadirlah di sini ya Tuhan, hadirlah bersama dengan kami. Dengarkanlah keluh kesah kami dan ratapan kami. Dengarkanlah pula pujian kami dan harapan kami. Permohonan kami, hasrat hidup kami. Karena hanya Engkau kami hidup, hanya Engkau kami berada. Kita akan meneruskan doa-doa permohonan dibuka dengan program 4 kali. Ya Tuhan, dengarlah doaku ini, hadirlah di sini. Lalu saya memulai dengan 1, 2 pujian permohonan disambut dengan refrek yang sama 2 kali. Setelah itu, dari kita yang tergerak untuk berdoa dipersilakan. Setiap kali mengakhiri doa disambut dengan refrek, Tuhan dengarlah doaku ini. lebih-lebih dari orang tua kami masing-masing. Banyak di antara kami yang sudah tidak mempunyai orang tua lagi di dunia ini. Mereka telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Kami percaya Engkau memberikan tempat yang layak bagi mereka. Banyak pula di antara kami yang masih ada bersama dengan orang tua kami masing-masing.
Kami mohon berkat-Mu untuk kesehatan jiwa dan raga mereka, agar hari-hari yang dilalui menjadi hari-hari yang bahagia. Ajarilah kami untuk tidak membuat luka di hati orang tua kami. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Atas luka-luka di hati kami yang kami alami lewat berbagai macam peristiwa yang kami alami. Tak jarang kami sebagai orang tua melukai hati anak-anak kami. Tak jarang orang tua kami tanpa sepengetahuan dan kesadaran mereka membuat luka di hati kami. Dengan segala kesederhanaannya, orang tua mencurahkan cintanya kepada kami yang kadang kurang kami pahami. Terima kasih ya Tuhan. Silahkan yang tergerak untuk berdoa, ungkapkan dengan suara lantang sehingga bisa didengar oleh semua yang hadir di sini. Selamat malam Tuhan. Pada pekan-pekan ini akan ada banyak orang-orang pemuda-pemudi yang akan membara jauh dari orang tua mereka. Mereka yang akan masuk perguruan tinggi atau yang akan duduk asrama atau sekolah yang akan jauh dari bimbingan orang tua selama ini. Kiranya mereka mau sekali agar juga yang semakin miring dan semakin jauh dari bumi, mereka tidak akan terkena arus dan akan melawan arus mengarah kepada Tuhan. Semoga saat mereka kembali, orang tua mereka masih mengenal siapa mereka, dan semoga mereka tidak hilang. Terima kasih Tuhan.
agar kami menjadi menarik diri, menambah diri dengan tangan bersama-sama seperti yang Engkau berkati. Terima kasih. Terima kasih.
banyak hal yang tersimpan di hati kami yang belum kami ungkapkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau telah mengetahui apa yang paling kami butuhkan untuk keselamatan jiwa kami. Maka kami menyapa Engkau sebagai Bapa kami dengan menyanyikan, dengan melambungkan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita masuk dalam akulasi. Yang mampu berduduk silakan berduduk, yang tidak mampu berduduk duduk dengan bebas, mengambil posisi duduk yang terbaik dan membuat nyaman. Kita minta pujian Tuhan, pujian namamu.
dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cipta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sebab kami kepada-Nya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah-langkah yang pantas demi Kristus Tuhan kami. Pujian. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh
menjadi tenang. Berbagai macam persoalan, bahkan yang berat sekalipun, ada jalan keluar. Dalam Tuhan, jiwaku tenang, damai dan tenang. Mari kita duduk dengan khidmat, kita lakukan pujian. Hanya dalam Tuhan, jiwaku tenang. Betapa damainya kami berada di tempat mulia Tuhan. Namun Engkau bersabda kepada kami harus turun dari gunung, kembali kepada rutinitas kehidupan kami. Sebelum kami mengakhiri adorasi kami dalam berkat ya Tuhan, setelah menimba kekuatan dari firman-Mu, kekuatan dari Sang Kudus yang bertahta di altar, ini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing
kembali ke keluarga kami. Mungkin kami akan mengalami kesepian karena orang-orang terdekat dengan kami pergi, entah karena kami menghadapi, tapi juga karena mereka menimba ilmu, meninggalkan kami. Kami berdoa agar kami tak pernah merasa kesepian, karena dalam Engkau kami ada, dalam Engkau kami bersyukur. Kami juga berdoa untuk perjuangan kami sehari-hari, agar kami tak mudah untuk dengan arus jalan. Engkau bersabda kepada kami, barang siapa tidak memikul salibnya setiap hari, tidak menyangkal diri, tidak layak mengikuti aku. Ajarlah kami untuk menyangkal diri dan setia memangku salib kehidupan kami masing-masing, sehingga kami tidak berdunia sedang tekun berdoa ketika Engkau datang kepada kami. Karena kami percaya di dalam cinta dan kasih Engkau hadir, di dalam cinta dan kasih Engkau berikan kekuatan kepada kami. Engkau yang lebih dahulu mencintai kami, izinkanlah kami mencintaimu lewat cara hidup kami masing-masing. Kita lakukan pujian penutup di dalam cinta dan kasih hadirlah Tuhan. kasih kepada para musik Bella Sudi atas pilihannya terbuka tawaran bagi yang mempunyai bakat musik biola, flute, gitar untuk bergabung dengan pemusik kasih. Kita saudara dalam kerjasama dan niat-niat baik dari para alumni GAT baik 1 maupun 2 untuk keberlangsungan adalah siklus setiap bulannya yang tergerak terbeban untuk memberikan sedikit dukungan dana bisa dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia di pintu keluar. Silakan kita mengakhiri dengan doa pribadi masing-masing untuk meninggalkan gereja dengan tenang. Instrumen bisa menyanyikan 1 2 3 untuk memiliki doa-doa pribadi.